Halo, hari ini aku akan share beberapa hal dari sermon gembalaku yang judulnya Takut dan Pengenalan akan Tuhan. Di sini aku akan share 2 poin, yaitu mengenal Tuhan dan mengenal kekudusannya. Untuk kita bisa berjalan bersama Tuhan, perlu buat kita yang namanya mengenal Tuhan. Tapi dengan apa kita mengenal Tuhan dan Tuhan mengenal kita? Yaitu setiap hal yang ada dalam diri kita yang tidak kita akui di hadapan Tuhan, perlu kita ketahui it will stays forever. Jadi setiap keangkuhan, setiap kesombongan, setiap keinginan buat diakui, setiap apapun yang menyelip di hati kita tapi tidak kita akui di hadapan Tuhan, ya itu tidak akan berubah dan akan stay selamanya di hati kita, yang mana suatu waktu itu bisa menjadi bom waktu buat kita. Kita tidak akan bisa berjalan jauh bersama Tuhan tanpa kita mengenal Tuhan, karena ujungnya akan menjadi jenuh dan ujungnya kita akan bosan karena kita tidak mengenal siapa Tuhan itu. Buat kita mengenal Tuhan itu muncul di masa-masa yang berbeda setiap orangnya. Ada yang pengenalan akan Tuhannya muncul di saat masa penderitaan, di masa keterbatasan, pada saat kita berada dalam lembah. Tapi apapun yang Tuhan izinkan terjadi di hidup kita, aku belajar bahwa itu semua bukan buat kita menjadi gugur imannya, tapi itu membuat kita supaya kita mengenal Tuhan. Seperti Alkitab katakan, pada saat kita jatuh dalam dosa, mungkin pada saat kita jatuh bangun terus bangkit lagi, di situ apapun berapa kali pun kita jatuh, Alkitab jelas katakan Tuhan tetap mengasihi kita. Nah, pada saat Tuhan bertanya kepada Petrus, dan Petrus menjawab, Tuhan, Engkau tahu seluruh isi hatiku. Disitulah pertama kalinya Petrus mengenal Tuhan dan tahu apa yang Tuhan mau dalam hidupnya. Jadi cobaan terbesar buat kita yang namanya mengenal Tuhan, buat kita ikut Tuhan itu adalah kita suka lari dari Tuhan dan kita juga ikut Tuhan menurut keinginan jiwa kita. Kita seringkali ikut Tuhan mau enaknya doang, apa yang enak buat jiwa kita. Seringkali kita datang ke Tuhan itu kita cuman buat meminta sesuatu, kita cuman mau mendapatkan sesuatu. Misalnya ketika kita berkata, Tuhan aku akan melayani tapi engkau harus kasih aku sesuatu. Misalnya engkau harus kasih aku kekayaan, engkau harus memberkati aku, engkau harus kasih aku kesembuhan. Nah di situ itu adalah pandangan kita terhadap Tuhan itu sudah salah. Seperti Daud, dia mengenal Tuhan bukan di saat dia sudah menjadi raja, di saat dia sudah menjalani masa yang bisa dibilang enak, tapi dia mengenal Tuhan pada saat berada dalam penderitaannya. Poin yang kedua adalah mengenal kekudusannya. Kenapa penting buat kita buat mengenal kekudusannya? Biar yang keluar itu adalah takut akan Tuhan. Karena tanpa kita mengenal kekudusannya, ujungnya adalah kita menganggap remeh dan ujungnya itu kita akan familiarity terhadap Tuhan. Kita belajar dari kisah Uza yang dibunuh oleh Allah karena sikap keteledorannya dan sikap menganggap remehnya. Pada saat itu Daud mungkin marah kepada Tuhan, kenapa Tuhan melakukan itu, kenapa Tuhan begitu jahat. Tapi di akhir Daud mengerti bahwa jika Tuhan bersikap seperti itu, maka ada yang salah dari cara mereka memperlakukan bait Tuhan. Karena 20 tahun bait Tuhan itu tidak menghasilkan apa-apa, dan 3 bulan tabut Allah itu ada pada Obed Edom. Tabut itu berhasil memberkati seluruh keluarganya. Berarti ada yang salah dengan bagaimana cara Daud juga Uza memperlakukan tabut Allah. Aku belajar juga bahwa di sini tidak semua orang mengalami yang namanya pendidikan Tuhan. Jadi apa yang kita minta kepada Tuhan tapi Tuhan tidak kasih, bisa saja itu karena Tuhan itu baik, karena tidak semua hal yang kita mau itu baik buat diri kita. Itu dia yang aku pelajari dari sermon gembalaku. Terima kasih.